Al-Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam, ketahuilah olehmu anna sesungguhnya lid-dini bagi agama satraini ada dua bagian. Adapun ahaduhuma salah satunya ialah tarkul manahi, yaitu meninggalkan larangan-larangan, wal akharu dan adapun bagian yang lain atau satu yang lainnya ialah fi'lut ta'ati, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan." Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan yang dikatakan tarkul manahi, yaitu meninggalkan larangan-larangan. Nah, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam Islam itu ada dua bagian. Yang kedua yang dikatakan Imam Al-Ghazali adalah fi'lut ta'ati, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan ini. Dan melakukan ketaatan ini, para ulama menyampaikan bahwa melakukan ketaatan ini adalah bagian daripada yang namanya ihsan. Dan melakukan ketaatan ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa aqimus sholat," dan dirikan sholat, "wa atuz zakah," dan tunaikan zakat, "warka'u ma'ar raki'in," dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini bagian daripada bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu melakukan amal-amal ketaatan, taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan, melakukan ketaatan tersebut itu bagian daripada ihsan. Lalu pertanyaannya, apa itu ihsan? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa apa? Ihsan itu adalah melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan dengan kesadaran bahwa selalu Allah itu senantiasa mengawasi, memantau setiap tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kita. Ini ihsan. Bahasa sederhananya, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melaksanakan ibadah-ibadah itu. Ihsan ini bermakna juga tatkala kita melakukan sesuatu amal-amal tersebut itu benar-benar dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan atau pujian daripada makhluk. Ini ihsan. Maka Al-Imam Al-Ghazali juga membagi tingkatan-tingkatan ihsan ini. Ada tingkatan yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, yaitu ihsanul awam. Tingkatan ihsannya orang-orang yang awam. Nah, ini tingkatan yang paling dasar. Tingkatan ihsanul awam. Yang seperti apa? Mereka yang dalam tingkatan ihsanul awam ini, mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi mereka masih ada rasa. Untuk apa? Tatkala mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu, tatkala mereka melakukan amal-amal itu, mereka itu masih ada rasa. Untuk apa? Merasa akan mengharap balasan pujian daripada manusia. Jadi orang yang tingkatan ihsanul awam ini akan merasa senang kalau mereka melakukan amal-amal itu dipuji. Kalau dipuji, semangat ya. Ada nggak kira-kira yang begini Bu? Ada, banyak. Ini Pak, dipuji semakin semangat ya. Rajin ya, karena dipuji. Ini, tapi begitu tidak ada pujian, ya biasa-biasa saja amalnya. Ini tingkatan ihsanul awam yang dia butuh motivasi, perlu dipuji, ya. Perlu disemangatin terus. Ini dia masih butuh yang namanya
mengharapkan, berharap dengan adanya pujian itu. Lalu ada tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Ihsanul khawas. Ihsanul khawas. Apa itu ihsanul khawas? Ihsanul khawas ini kata beliau, mereka yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal, itu mereka dengan kesadaran, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan atau pujian daripada manusia. Ini tingkatan ihsanul khawas. Jadi apa? Mereka melaksanakan amal-amal, mereka melakukan amal-amal itu bukan karena pujian. Tapi kenapa? Karena ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di tingkatan ini. Lalu ada tingkatan berikutnya. Tingkatan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang mereka di tingkatan ini? Apa tingkatan itu? Yaitu ihsanul khawasil khawas. Jadi ihsanul khawasil khawas. Tingkatan mereka ini apa? Mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, mereka yang melakukan amal-amal. Mereka ini dengan kesadaran bahwa tatkala mereka melakukan amal-amal itu, bahwa Allah selalu senantiasa mengawasi dan memantau setiap tindakan mereka. Jadi orang-orang yang sudah di tingkatan ini, mereka senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka sudah merasa bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi. Wah, ini luar biasa kalau sudah sampai tingkatan ini. Gak berani macam-macam. Ada orang melakukan amal ibadah biasa ya Pak. Ada orang kita melaksanakan kebaikan-kebaikan wajar. Ada orang kita takut melakukan kemaksiatan, itu wajar. Ada orang nggak berani melakukan kemaksiatan, takut melakukan kemaksiatan, malu melakukan kemaksiatan. Tetapi pada tingkatan yang ketiga ini, ihsanul khawas bil khawas, ini mereka adalah apa? Mereka sudah sampai kepada Allah senantiasa mengawasi mereka dalam kondisi apapun. Maka mau dia ada orang, mau dia sendiri, mau dalam keramaian atau dalam kesunyian, senantiasa mereka merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan mereka tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan. Maka mari kita lihat, kita sampai kepada tingkatan yang mana tadi? Apakah kita masuk tadi ihsanul awam, orang-orang yang kalau melaksanakan ibadah masih berharap kepada pujian-pujian? Apa kita masuk kepada ihsanul khawas yang memang kita melaksanakan ibadah itu ikhlas tulus tanpa mengharapkan pujian, ya? Atau ketingkatan yang ketiga, yang mana ihsanul khawasil khawas, sudah khusus, benar-benar khusus, yang memang setiap saat kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Dan ini tidak bisa instan. Kalau pada tingkatan ihsanul khawasil khawas, maka orang yang bisa mencapai ini setidak-tidaknya ada syaratnya. Dan ini tidak bisa instan. Dan kalau kita ingin mencapai kepada tingkatan ihsanul khawasil khawas, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ikhlas. Melakukan kebaikan-kebaikan tanpa berharap balasan atau pujian dari manusia. Ikhlas. Dan ikhlas itu satu perkataan, sesuatu yang mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan. Iya. Karena memang Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas itu adalah pokoknya dari amal.
berbicara ikhlas itu harus dilatih. Nah, melatih ikhlas itu gimana, Ustaz? Cara melatih ikhlas itu pertama, jangan pernah mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ini, jangan pernah ingat-ingat kalau kita ini senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah kita mengingat-ingat keburukan orang lain kepada kita. Kalau ada orang lain pernah berbuat buruk kepada kita, satu keburukannya diingat terus. Padahal kebaikannya banyak benar. Kebaikannya nggak pernah diingat. Keburukan satu itu yang diingat. Nah, orang-orang yang macam ini sulit untuk dia ikhlas. Sulit. Maka melatih. Dan ikhlas itu harus dilatih. Maka melatih dengan kita mencoba. Karena tidak ada yang instan. Lisan bisa kadang bicara ikhlas, hati kadang berat. Kenapa? Syaitan senantiasa mengganggu. Maka tatkala terjadi hal-hal yang demikian, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ikhlas, saya ikhlas. Ikhlas, lisan bicara ikhlas, pikiran hati kadang-kadang berbeda. Maka perlu untuk dilatih. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan syaratnya orang yang bisa ihsan khawasil khawas ini mereka harus muraqabah. Nah, muraqabah ini bagaimana? Muraqabah ini memiliki kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi setiap tindakan-tindakan kita. Jadi kita senantiasa merasa bahwa ada Allah. Ada Allah. Allah senantiasa mengawasi kita, dan tatkala kita sudah merasa demikian, maka yakinlah tidak mungkin kita berani untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tidak mungkin kita akan berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan walaupun di sana kita dalam kondisi kesendirian. Kenapa? Ada Allah. Ini muraqabah sampai tingkatan ini. Dan ini tidak bisa instan. Harus dilatih dengan apa? Dengan kita senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah dengan apa? Berzikir. Zikir jahar, zikir yang memang senantiasa kita lisankan, dan zikir yang sir, zikir yang tersembunyi, zikir yang khafi, zikir yang di dalam hati yang senantiasa terus dilakukan. Ini tatkala lisan kita senantiasa mengingat asma Allah dengan lantunan-lantunan zikir, lalu dipadukan dengan hati kita yang senantiasa untuk mengingat Allah, maka inilah yang akan tatkala kita lakukan dengan keistiqomahan, itu yang bisa membuat kita kepada tingkatan muraqabatullah. Muraqabah, senantiasa kita merasa bahwa Allah itu mengawasi segala tindakan-tindakan kita. Tanpa itu sulit kita bisa mencapai ini. Maka banyak ya, doa-doa yang senantiasa diajarkan oleh para ulama terkait dengan bagaimana kita agar mampu untuk ya, bisa melakukan ataupun sampai pada tingkatan-tingkatan ihsanul khawasil khawasi, atau sampai pada tingkatan yaitu kita masuk kepada muraqabatullah ini. Ada doa yang senantiasa diajarkan. Apa doa yang diajarkan oleh para ulama? Salah satunya apa doanya? Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Ini doa yang senantiasa diajarkan oleh para ulama untuk agar kita mampu untuk bisa ya, senantiasa kita merasa bahwa Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Allahu hadiri, semoga Allah selalu hadir padaku. Maksudnya hadir padaku itu apa? Maksudnya adalah semoga pertolongan Allah senantiasa ada kepada diri kita. Allahu hadir, semoga Allah hadir, pertolongan Allah yang hadir. Kita ada masalah, solusi datangnya dari Allah.
Allahumma diri, semoga Allah senantiasa selalu melihatku. Luar biasa. Ibu bapak kalau kita kerja, yang liatin kita, yang ngawasin kita, atasan kita kerjakan nggak mau seenaknya. Jangan aneh-aneh. Nah kita berharap apa? Allahumma diri, semoga Allah senantiasa selalu melihatku. Nah kalau langsung Allah yang melihat kita sudah merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Ada perasaan itu, yakin nggak berani kita main-main. Kenapa? Hati kita merasa bahwa ada Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Maka sebenarnya ada orang berani bermaksiat dalam kesendirian karena memang dia belum ada merasa dalam dirinya ada Allah yang senantiasa memperhatikannya. Maka dia berani bermaksiat dalam kesendirian. Lagi ramai, dia tahu ada yang memperhatikan, nggak berani dia bermaksiat. Begitu sepi, dia berani bermaksiat. Kenapa? Belum ada rasa dalam hatinya bahwa ada Allah yang senantiasa selalu melihatnya. Maka perlu kita doa. Karena doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman.